Situs Jamansari adalah sejarah peninggalan salah satu budaya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Ciamis. Jadi tepatnya di tahun 1800 ada salah satu sosok figur pemimpin yang bernama Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat. Nah, dengan politik Kanjeng Eyang, dengan diplomatiknya Kanjeng Eyang, akhirnya Belanda menyetujui untuk jalan kereta api bisa masuk ke wilayah teritorial pemerintahannya dia, yaitu Kadipaten Galuh. Maka dibangunlah dua jembatan, yaitu satu jembatan Cirahong, dua jembatan Karangkucung. Itu karya Eyang. Dan salah satu yang digalakkan di Kadipaten Galuh dulu adalah beliau adalah seorang instruktur perkebunan yang wajib menanamkan kelapa sampai masuk ke wilayah budaya. Artinya ketika zaman dulu warga masyarakat Galuh ataupun rakyat Galuh dulu gitu yang mau menikah, maka diwajibkan bagi pengantin prianya untuk menyediakan 2 buah tunas kelapa untuk ditanamkan di alam ini. Sistem inilah yang masukkan ke dalam budaya menjadi kewajiban. Gitu. Akhirnya Ciamis sekarang dulu Kadipaten Galuh terkenal dengan hasil kelapanya. Maka oleh Ciamis dibangunlah ada makanan yang dari hasil kelapa itu galendo. Nah, setelah itu aja mungkin sejarah singkat bahwa banyak sekali Kanjeng Eyang mempunyai sejarah andil dalam membangun Kadipaten Galuh yang sekarang menjadi Kabupaten Ciamis. Bukankah itu menjadi suri teladan dan contoh bagi para pemimpin yang sekarang? Ketika bagaimana harusnya ini harapan kita berdoa kan, semoga bisa meneruskan jejak tapak leluhur kita yang begitu hebat. Maka muncullah filsafah gemah ripah, repeh rapi, loh jinawi, toto tentem, kata harja. Kalau bahasa orang Arab mungkin disingkat menjadi saya pingin punya negara yang baldatun toyibatun warobun. Itu sebenarnya prinsip dari leluhur itu. Justru ada yang akhir ini, ada yang awal. Maka kita contoh daripada leluhur kita yang baik dulu untuk menjadi motivasi bahwa kita bisa membangun negeri ini minimal dari diri kitanya sendiri penanaman. Ya, itu hanya sejarah singkat, semoga menjadi motivasi bagi seluruh dulur bagaimana ketika budaya Sunda bukan kaum menurut saya naif kalau bicara kaum kecil Jawa Barat. Tapi Sunda ketika zaman Soekarno maka negara ini dibagi dua. Pulau Sunda kecil dan Pulau Sunda besar. Berarti bangsa yang besar dong. Bangsa yang besar. Maka kalau bangsa yang besar, satu kesatuan Sunda ini tolong perlihatkan jati diri Sunda yang sebenarnya. Karena yang agung adalah Allah, yang maha agung adalah Allah Sang Hyang Tunggal, nu maha agung nutara adigung sok sanajan, kudu adigung ari ayeuna pangagung kudu adigung kedah isi. Itu harapan saya, semoga jati diri Sunda ini terbentuk mulailah dari kita sendiri. Nih Kak, satu lagi mau nanya. Yang ini kan katanya mendapatkan penghargaan seperti medali sama payung emas. Bener itu Kang? Ya, betul. Dalam kepemimpinannya beliau itu mendapatkan gelar, artinya mah dengan diberikan plakat medali dari kerajaan Belanda, itu zaman Gubernur Panden. Maka di gerbang Eyang ditulis ada sebuah tulisan Belanda yang berbunyi kira-kira begini, karena konsonan lapal orang Sunda ngebaca bahasa Belanda mungkin bisa salah aja. Ridder Orde Panden Nederlands Kenlu, medali emas payung kuning. Ridder Orde itu kalau kita artikan dengan bahasa kita adalah Ridder berarti kutipan dari bahasa the leadership, kepemimpinan. Orde berarti zaman. Panden adalah nama gubernur. Jadi kepemimpinan di zaman Gubernur Panden, nah itu ya, Nederland. Skenlo, Nederland, dan Nederland memberikan atau penghargaan dengan julukan adalah The Lion King, ataupun artinya mah walaupun kecil wibawanya besar yang itu ya, The Lion King. Jadi raja harimau, satria harimau gitu. Itu the Skenlo-nya itu adalah bahasa filosofi orang Belanda yang memberikan bahwa ini adalah sinatria yang memang berani kan, gitu. Maka diberikanlah medali emas payung kuning itu dari emas. Gitu. Itulah dan salah satu juga mendapat dari kerajaan Belanda, beliau mendapatkan bintang ambasador yang bentuknya apa itu. Itu diakui menjadi kerabat keluarganya. Beliau diakui menjadi kerabat keluarga keraton Nederland. Harusnya kita kan ya sebagai orang Sunda harus bangga gitu ya Kang ya. Itu orang Belanda aja nyampe segitunya gitu ya, ngasih penghargaan gitu. Harus bangga, kita harus bangga karena salah satunya justru ketika bicara tentang situs Jamansari ini kalau kita rawat, kita memulai kata bahasa Sunda itu kita rawat, kita hargai gitu oleh penduduk pribumi sekitarnya, karena ini kan memang pengelola yayasan
yayasan adalah keluarga ya. Ini mutlak pengelola yayasan keluarga, tapi kita sebagai rakyat Galuh harus menghormati dan mencintai bahwa di sini ada sejarah situs, terlepas daripada keluarga dan tidak keluarga. Jadi kalau ini sebutkan sejarah situs nasional berarti milik bangsa, ya kan, milik kita semua. Wajib kita hormati dan wajib kita jaga itu. Dan di situs Jamansari ada anugerah daripada Allah adalah sumber mata air yang sering dipakai untuk ritual budaya dulu, karena Eyang pernah berdoa dengan lisannya, maka ditulis oleh beliau di 1874 dengan bunyi, Jamban Sari Tinakdir yang agung, Caina tambah penyakit amal jariah kaulah, Bupati Galuh Ciamis, Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat, Payung Mas Pajeng Kuning. Sing saha hamba rakyat Galuh, sakabeh kulawarga jeung hamba rakyat kami nu datang ka Jamansari, minum cai jeung mandi di Jamansari, maka kamu masilahan ge cai jadi 1000 hiji tambah penyakit, jadi bakal jadi tambah penyakit. Sing yakin ka diri jeung yakin ka Allah. Itu peribahasa Eyang. Jadi kira-kira bunyinya dalam bahasa Indonesia adalah Jamansari sudah tinakdir daripada Yang Maha Kuasa. Airnya tambah penyakit. Amal jariah Eyang, Bupati Galuh Ciamis, Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat, Payung Mas Pajeng Kuning menjadi wasilah. Siapa sih yang tidak mau kita mendapatkan rahmat dari payung keemasan kemuliaan daripada Allah? Itu kan hanya simbol filosofi ya. Udah, terima kasih ya Kang ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat aku, mungkin buat dulur-dulur semua di luaran sana ya, bahwa di Ciamis tuh ada sebuah situs yang benar-benar harus dilestarikan gitu ya Kang. Betul. Salah satu sosoknya yang harus menjadi inspirasi bagi kita. Dan mungkin tidak lupa juga ya dia gitu. Salam rahayu buat semuanya keluarga besar yang menonton artinya cuplikan daripada video ini gitu. Kami mengundang dulur-dulur untuk yang wilayah Kabupaten Ciamis ataupun di luar Kabupaten Ciamis untuk berkunjung ke situs Jamansari. Silakan mau siang mau malam kita bisa sharing tentang pengalaman sejarah yang tentunya semampunya saya selaku juru kunci sesuai dengan tupoksi yang ada di perjalanan tertulis di keluarga. Dan itulah semoga ketika bisa berkunjung di sini adalah dengan niat nawaitu ibadah. Nah, ketika ibadah dari rumah sampai ke sini, insya Allah akan berkah menjadi pahala. Itu aja, salam rahayu, salam Sunda, salam Indonesia. Nah, dulu semua mungkin begitu aja perbincangan aku dengan juru kunci tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, lain kali kita sambung lagi dengan perbincangan-perbincangan yang lain. Nah, dulu semua tadi bincang-bincang aku bersama juru kunci ya. Nah, sekarang kita jalan-jalan ya dulu semua di situs Jamansari ini. Sekarang ada tamannya ya. Tuh. Ini dulu gak ada ya dulu semua nih. Nah, dulu semua ini buat ininya ya. Tak airnya ya, cuma nggak dialirin airnya ya. Kita jalan-jalan lagi dulu semua. Nah, ini tamannya dulu semua nih. Lawas tinggal kamari, papa kakeanu ayeuna, tiba heula lain beja pun ayeuna lain. Nah, dulu semua ini saya berada di Taman Jamansarinya ya tuh. Seperti di belakang saya ini tuh, itu tamannya ya dulu semua. Nah, dulu itu gak ada ya. Nah, itu baru dibangun dulu semua nih. Mari kita jalan-jalan. Nah, dulu semua situs Jamansari ini terletak di tengah-tengah kota Ciamis ya. Yang mana tuh di belakang itu jalan raya ya. Nah, sekarang situs Jamansari ini sudah berubah ya, banyak sekali berubah nih. Sudah sekarang dibangun tamannya dulu semua nih. Seperti di kiri aku itu tamannya, dan juga nih di kanan aku nih. Tuh. Mungkin jadi seru ya buat spot foto-foto dulu semua nih. Tuh, contohnya di belakang aku tuh ada yang lagi foto-foto tuh. Sekarang ada area buat pagelaran ini ya. Nah, ini panggungnya ya nih.
Ini baru dibangun ya di situs Jambansari ini ya. Nah dulu gak ada dulu semua nih. Enak itu view-nya ya. Kesana langsung sawah. Nah dulu semua itu di belakang itu pemakaman Jambansari ya. Tuh. Kalau dilihat dari sini indah sekali ya. Itu di belakang langsung view-nya ke persawahan ya. Ini dulu semua tuh. Lain carita Gusti anu maha suci kuatkeun lampah diri rek mulang-mulang ka mana lamun balik